Sudah dekat hari yang senang, pengembara bergembira, hati yang gelap menjadi terang, hapuslah air mata. Jangan tangis karena kita berjumpa lagi di surga. Suka menggantikan duka dalam rumah Bapa. Salam damai, salam kasih Tuhan, Shalom, dan selamat bertemu pada hari ini di dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Puji syukur dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan pada waktu ini untuk kita sama-sama mempelajari serta merenungkan renungan harian kita. Mari kita teruskan hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah kami di syurga, terpujilah Engkau, Allah yang baik, yang sudah memberkati, sudah mengasihi dan melindungi. Kami serahkan hari ini, waktu ini, diri kami agar mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran lagi untuk sama-sama kita renungkan apa nasihat Tuhan. Judul firman Tuhan adalah Maksiat di Korintus, Februari 6. Ayat renungan kita untuk kita sama-sama baca dan renungkan 1 Korintus 7 ayat 2 berkata, "Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Ayat ini begitu baik. Ayat ini sangat-sangat menarik. Ini adalah nasihat supaya dijauhkan hal-hal percabulan antara lelaki dan juga perempuan. Saudara-saudara yang terkasih, Korintus dianggap sebagai salah satu kota yang paling makmur pada masa itu, di mana terletak di Yunani 80 km selatan Arena, dan Korintus berada di persimpangan antara utara benua Yunani dan selatan Peloponnesus, dan antara timur Asia dan barat Rom. Dua pelabuhan menawan sebahagian besar pengangkutan di Laut Mediterranean. Saudara-saudara, di mana tempat ini ialah tempat transit untuk klasi, askar, pedagang, dan semua jenis pengembara. Tempat ini ialah kota yang paling penting semasa Kekaisaran Yunani, dan lebih-lebih lagi semasa penaklukan Rom, terutamanya selepas pembinaan semula yang dilakukan Julius Caesar antara tahun 46 hingga 44 sebelum Masehi. Saudara, tempat ini adalah merupakan tempat yang betul-betul strategik. Pastinya ramai orang yang berdatangan di tempat-tempat itu. Dikatakan bahwa kota ini mencapai dimensi yang lebih besar apabila kuil-kuil dipulihkan dan dataran serta pasar diperluaskan. Dianggarkan bahwa semasa abad pertama era Kristen, Korintus mempunyai 500.000 penduduk dan pasar terbesar di Empire Roma. Terletak pula bersebelahan dengan amphitheater yang dapat memuatkan 14.000 peserta. Wah, pastinya tempat
ini adalah tempat benar-benar pusat-pusat perdagangan dan juga tempat yang betul strategik di mana semua orang boleh datang dan juga melakukan aktiviti-aktiviti pada waktu itu. Namun, kelimpahan dan kemakmuran membawa kemaksiatan dan kehidupan berfoya-foya di kalangan penduduk. Bahasa Greek sendiri menggunakan perkataan korintaizomai yang bermaksud saya seperti orang Korintus, di mana menyatakan keadaan berfoya-foya. Begitu juga Korintiat Kore, wanita muda Korintus, digunakan untuk merujuk kepada pelacur. Saudara-saudara, pastinya kata-kata yang sudah kita lihat tadi bukanlah kata-kata yang begitu baik, berfoya-foya ataupun pelacur. Namun apa yang membawa kemasyhuran kepada kehidupan berfoya-foya di Korintus kuno ialah aktiviti kuil yang didedikasikan untuk Aperodie, Dewi Asmara. Kultus Aperdoti mempunyai asal-usul pada zaman Kekaisaran Yunani dan berterusan semasa era Rom. Seperti yang dapat dibuktikan pada beberapa image duit siling Rom dengan image kuil yang telah disebutkan. Saudara-saudara, di mana kuil ini mempunyai sehubungan ataupun sekumpulan besar pelacur yang menawarkan diri mereka sebagai alat seksual yang suci kepada rakyat dan juga pengembara. Saudara-saudara, ingatlah bahwa firman Tuhan pada hari ini mahu memberitahu kepada kita bahwa orang-orang sangat tertarik di satu tempat yang menarik, di mana disitulah tempat ramai orang berdatangan. Kalau zaman sekarang sudah banyak tempat-tempat yang menarik, kita tidak perlu cakap ataupun sebutkan kota-kota yang besar. Orang sangat tertarik datang ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat orang berkumpul, minum alkohol, dan akhirnya berfoya-foya, dan juga ada pelacur. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini bahwa ingat adalah lebih baik menjauhkan perkara seperti itu. Di tengah-tengah kota besar ini terdapat sekumpulan kecil orang Kristen baru, sekumpulan orang yang telah diasaskan oleh Rasul Paulus sendiri, 1 Korintus 4 ayat 15, yang terdedah kepada dosa di persekitaran mereka. Jadi, oleh itu Paulus menggesa lelaki Korintus untuk memiliki istri sendiri, dan wanita untuk memiliki apa? Suami sendiri, sebagai perlindungan sesuai dengan rancangan ilahi sejak penciptaan. Paulus tidak lagi mahu membiarkan jemaat di Korintus lebih terdedah kepada dosa percabulan ataupun maksiat. Jadi dia memberi nasihat kepada para lelaki dan wanita supaya memiliki pasangan suami dan istri masing-masing. Godaan di zaman kita juga tidak terlalu kecil. Saat ini tempat kita, tidak mengherankan bahwa 1/3 daripada perceraian disebabkan oleh perselingkuhan. Orang-orang Kristen hari ini, seperti orang Korintus, tidak terlepas daripada masalah ini. Jadi saudara-saudara, renungkan hari ini kerusakan besar yang ditimbulkan oleh perbuatan seksual tidak bermoral dan ketidaksetiaan perkawinan terhadap hubungan keluarga kita, dan bagaimana perbuatan-perbuatan ini merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Renungkan ini baik-baik, bahwa maksiat, percabulan, dan juga perkara-perkara yang merusakkan keluarga itu
tidak itu tidaklah baik di mata Tuhan. Buatlah keputusanmu hari ini dengan kasih karunia-Nya untuk mengikut saranan Alkitab tentang kesetiaan. Apa arti kesetiaan? Kesetiaan adalah setia kepada suami dan istri satu sahaja, dan tidak melakukan hal-hal maksiat berfoya-foya ataupun hal-hal yang lebih buruk lagi. Semoga nasihat hari ini menjadi nasihat yang baik kepada kita. Tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada istri, tetap setia kepada suami, tetap setia kepada keluargamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini nasihat Tuhan begitu baik kepada kami diri masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, dan juga sebagai satu keluarga. Agar setia kepada Tuhan dan kepada pasangan kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oh, berapa jauh dari rumah, aku tanyakan penjaga, jawabnya malam lalulah, segera siang tiba. Jangan tangis, bersukalah, pemimpinmu takkan gagal. Engkau kelak tiba di surga, di rumah terang kekal. Aku tanyakan pahlawan, dengarlah jawabnya sekarang. Pegang teguh pedang iman, engkau hampir menang. Jangan tangis, bertahanlah, maju terus dalam perang. Upahmu sudah tersedia bila engkau menang. Pada alamku bertanya, tanda-tanda menjawabnya. Akhir dunia segera tiba, yang kekal datanglah. Jangan tangis, bersoraklah, dunia baru dekat sudah. Semesta alam menantikan bunyi sangkakala. Sudah dekat hari yang senang, pengembara bergembira, hati yang